Dalam sport science, dunia olahraga sudah akrab dengan istilah psikofisiologik. Psy-war sebelum pertandingan juga lumrah dilakukan oleh supporter hingga pelatih. Hal ini dilakukan untuk mengganggu konsentrasi lawan, sehingga fokus menjadi terpecah. Ya, sebenarnya saya juga nggak menyangka akhirnya statement yang setiap saya buat akhirnya menjadi kontroversi. Karena setiap apa yang saya sampaikan selalu saya iringi dengan data. Apa yang saya sampaikan itu sebenarnya punya data yang kuat ya. Jadi banyak kontroversi yang buat saya yang saya sampaikan itu adalah kebenaran tapi akhirnya jadi kontroversi. Bagaimana saya dibully satu warga Bandung, Jawa Barat. Saya bilang pada saat itu saya dibully gara-gara saya bilang bahwa Persib bukanlah tim yang hebat. Persib hanya di tim yang hebat orang melihat dari luar karena banyak dihuni oleh pemain-pemain mahal di Indonesia. Ya kan, sampai termasuk pemain asingnya pada saat itu ya. Tapi secara organisasi saya tidak melihat tim Persib ini tim yang hebat. Saya bilang besok saya akan kalahkan Persib. Saya dibully. Padahal Persib memang kalah. Pada saat itu saya pegang Borneo, ya kalah. Persib kalah 3-2. Dan pada saat kami main ke Bandung sebenarnya kami udah unggul waktu itu di 8 besar ya. Iya. Di 8 besar. Golnya Zulham. Golnya Zulham ya. Sampai mereka bikin selebrasi nungging di muka saya. Saya kadang-kadang memang akhirnya yang awalnya saya anggap serius karena orang meresponnya lain dari seperti apa yang saya sampaikan. Jadi akhirnya saya akhirnya termotivasi untuk berbuat yang bikin orang lebih marah. Sekalian gitu ya. Sekalian lebih marah. jadi buat saya itu hal yang menyenangkan. Selain Psy-war kepada lawan, aspek psikologis juga bisa dimanfaatkan untuk menambah kepercayaan diri seorang atlet agar tampil maksimal. Karena kalau di klub luar memang udah tidak asing lagi maksudnya role. Ya, benar. Bahkan dalam satu tim itu ada psikolog. Iya. Itu butuh. Psikolog itu katakanlahnya misalnya orang arek asup lorong ya. Mana gerakannya itu kudu repetisi. Eta kudu kitu tuluy. Karena mun mana sekali mengubah ieu eta gitu, ada kemungkinan nanti permainan kamu tidak sama dengan permainan minggu kemarin. Terus setelah cedera berat, tentu psikolog yang ngatur. Di sisi lain, hal-hal psikologis ini juga kerap dikaitkan dengan mitos yang berujung mistis. Saya dari PSM, terus saya ke Lamongan. Ada 5 kali pertandingan yang mulai, yang pertama saya tidak bikin gol, friend. Orang bilang kena Majid Lamongan, Oscar nggak bisa gol. Jadi ada orang yang bawa saya ke tempat saya kasih mandi. Oh, berdukunan, dukun. Jauh kan di gunung. Oh, gunung. Iya. Itu awalnya untuk apa katanya? Nanti kalau kamu sudah mandi di situ banyak gol. Itu mandinya malam-malam? Malam tapi jauh, friend. Gunung. Akhirnya mandi di situ. Saya lihat Gak ada lele. airnya kan warna coklat kan. Saya tidak mau, friend. Tapi saya bilang sama dia, oke, saya sudah dari jauh kan, masuk aja kan. Saya masuk, dia kasih terus sampai saya dia yang mandi kan? Dia mandi saya kan, nggak iya. tahu dia bicara kan, saya tidak mengerti kan. Pulang, nanti habis itu saya gol terus, friend. Iya. Iya benar, 17 gol. Nanti dia bilang sama orang-orang, nanti dia 1 juta saya bawa ke sana. Oh iya. Kaya orangnya, friends. Orangnya kaya sekali. Hal janggal kerap ditemui oleh pemain yang merasa sangat kesulitan dalam pertandingan tertentu. Saya kan striker, jadi untuk striker kan ada sesuatu di dalam gawang itu kan kayak pandangan terganggu. Karena kan handuk besar itu digantung di jaring kan lain-lain dilihatnya. Udah kayak jemuran aja. Bahkan dulu pemain-pemain dulu kan handuknya itu cuma ditaruh di rumput. Di luar atau di dalam lapangan. Ya makanya lebih bagus itu dibuang aja. 2 kali saya buang. 2 kali dibuang. 2 kali, 1 kali dibuang, diambil lagi. Buang lagi, diambil lagi, baru siram. Oh iya. Gitu. Dan habis itu cetak gol. Habis itu 5 menit kemudian cetak. Iya. Wah, jangan-jangan Skor jadi imbang. Jadi imbang Tadinya kalah tuh. Tapi denda 25 juta 2 pertandingan. Pas hari itu di lawan Arema tuh, nah saya dicadangin sama Pak Janur kan.
di cadangan itu ada Agung, Deden, saya di tengah-tengah. Itu emang benar saya memperhatikan banget gitu Kang, lawan Arema. Hujan kan, tapi hujannya ke Persib sebelah. Hujan sebelah beneran ini mah. Serius nih. Serius, gelap itu di kata si Agung. Iya mah Persib eleh. Gung jangan bilang gitu, jangan ngedoain yang gak bener. Beneran Soka, bener. Samsul Arif kan, pelado kontrol perstatnya terlalu jauh, sama Samsul Arif langsung dikontrol, di syuting, gol. Kata Agung, tuh bener tuh, masih ada 45 menit. Nah, sambil ngusap-ngusap kaki saya kan, udah doain aja kata Dan. Gustavo di kornal kan langsung masuk. Tuh nges iya mah eleh cek si Agung. Nges ngadoa terus tangannya diam gini terus ngusap-ngusap paha saya. Diam tangannya kata Dan. Diam ini teh lagi ngedoain main alus nah gitu. Biar main bagus kata. Ini banyak dukun ya di sini. Ada hujan di sebelah, ada Agung alus kaki tapi benar ya. itu mah. Beneran Pak gitu mah. Hari itu saya lihat gini ya bener. Nah saya pas main kata Pak Janur, "Tan main kan." Siapa? Mau pemanasan kan? Gus tuh kudu pemanasan kali. Saya masih pakai rompi juga. Saya buka kan. Pak gimana? Udah terserah kamu main kan. Siapa? Pak Janur. Pak Janur. Beneran hari itu kan udah kalah 2-0 lawan Arema. Udah akhirnya saya main ke kiri ke kanan. Tapi yang pintar ya emang Bang Firman. Dia tahu kasih bolanya. Ngasih bola terus kita lari gitu. Akhirnya alhamdulillah jadi menang 3-2. Kesaksian pemain pada saat pertandingan Persib melawan Barito menjadi cerita legenda yang hingga saat ini sulit dijelaskan secara nalar. Nah, memang saya waktu itu main kita banyak peluang, kita main udah setengah lapang nih. Nih itu tapi bola nggak masuk gitu. Kenapa? Saya kan biasa lihat ke mana jari di gawang kayak telur gitu kan. Akhirnya terus saya ngobrol, Yud itu ada Yudi Guntara, Yud itu ada telur ambil gitu. Gitu kan saya kan di sini nggak diganggu terus sama sana saya. Tuh, saya nggak bisa nih dijaga. Wah gimana nih saya jadi main bola fokusnya kan telur gitu kan. Ya terus si Keke itu ada telur. Dia salah. Dia kan kadang keinjak sama Keke. Dia di pinggir gawang dia injak itu juga dia ditendang juga kayaknya si Keke karena ada yang jaga gitu. Tetap aja itu telur tahu dia dijaga gitu. Kalau ada tendangan pojok dijaga dia ada yang megang gawang sama di gini, ditahan kalau supaya ada keinjak gitu ya. Enggak, biar dia nggak ada yang ganggu. Nah, saya ngambil itu saat momen itu. Ada tendangan pojok di sana, tendangan penjuru. Saya kan di sini aja, dijogos saya dipegangin gitu. Nah, saat ada tendangan penjuru, kan ini yang megang gawang kan pasti lihat apa? Iya. Lihat tendangan, lihat ambil. Kemudian tapi benar ya. Ini apa saya lempar? Pak, gitu kan bola kan saya nggak lihat gawang, nggak lihat tendangan. Pak, tahu-tahu heading gol gitu. Wah.